Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan hari ini kita memasuki surah Al-Baqarah. Kita sudah selesai membahas tafsir surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang artinya adalah sapi betina. Al-Baqarah ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah, periode Madinah. Merupakan surat yang kedua yang terdiri dari 286 ayat. ayat, 6.221 kata. Dalikal kita mulai dalika 1, la 2, roiba 3. Nah, itu kata. Hurufnya ada 25.500 huruf. 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf. Nah, kenapa para ulama iseng banget gitu menghitung jumlah hurufnya gitu? Karena kita masih ingat di antara keutamaan atau balasan membaca Al-Quran itu pahalanya pelipat gandaan itu per huruf. Karena katanya Nabi, man qara'a harfan, siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu hasanatun, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan kami dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika membaca alif lam mim berarti 3 huruf. Alif lam mim, 3 kebaikan kita dapatkan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi baca alif lam mim saja pahalanya sudah 30. Makanya para ulama menghitung ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Nah, kalau Al-Baqarah saja itu ada 25.500 huruf. Kalau satu Al-Quran 30 juz, kata Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf. Satu Al-Quran 30 juz gitu. Ada 1.027.000. Baik. Kembali lagi. Jadi surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah, surat yang diturunkan dalam periode Madinah, ketika Nabi di Madinah. Sebelum membahas tafsir ayat per ayat dari surah Al-Baqarah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Keutamaan surat Al-Baqarah apa? Ada keutamaan apa? Dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah. Sumbernya dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum quburan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya sepi.
Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Itu kan Nabi yang mengatakan. Makanya pada saat kita menempati tempat baru, rumah baru, ya entah kontrakan, entah rumah sendiri, pokoknya menempati rumah baru, biar rumah itu tidak sintru, tidak banyak setannya. Pertama kali kita baca surah Al-Baqarah dulu sampai hafal rumah itu. Dibacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Mau dibaca sendirian boleh, dibaca satu keluarga boleh, mau mengundang orang tetangga bersama-sama baca Al-Baqarah dibagi, gitu ya. Satu orang satu halaman atau satu lembar, gitu ya. Terserah. Yang penting di rumah itu selesai khatam satu surat Al-Baqarah. Insya Allah rumah itu tidak akan dimasuki setan. Dalam hadis yang lain, ada ini meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, tidaklah sebuah rumah dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah melainkan syaitan akan keluar darinya sambil terkentut-kentut. Bahkan sampai begitu, syaitan lari terkentut-kentut keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ada juga diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, tidak satu surat tapi hanya 10 ayat. Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. 10 ayat itu ayat yang biasa kita baca. Awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, gitu ya. Kemudian sampai ayat 5 itu Abu Ulaika hum muflihun. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, la ikraha fiddin. Kemudian akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu semuanya 10 ayat. Ya. Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. Ya. Kalau harian untuk mengusir setan, yaitu 10 ayat itu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, tidak hanya setan yang akan keluar dari rumah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati setan dan tidak ada sesuatu yang dibencinya. Sesuatu yang tidak disukai tidak akan datang pada malam itu. Kemudian masih dalam riwayat ada ini, tidaklah ayat-ayat itu dibacakan kepada orang yang kesurupan, melainkan dia akan sadar. Bisa sebagai ruqyah, ya. Orang kesurupan dibacakan 10 ayat itu. Awal Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan lillahi ma fis samawati wa fil ardh, akhir surat Al-Baqarah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah adalah ketika Rasulullah SAW, hadis dari Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, sumbernya dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mengirim utusan yang terdiri dari beberapa orang, kemudian beliau memeriksa mereka. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Lalu beliau menghampiri orang yang usianya paling muda sambil bertanya, surat apa yang engkau hafal? Anak muda itu menjawab, aku hafal surat ini dan ini serta surat Al-Baqarah. Rasul bertanya,
apakah kau hafal surah Al-Baqarah? Kalau anak itu menjawab, ya aku hafal. Setelah itu beliau bersabda, berangkatlah dan engkau adalah pemimpin bagi mereka. Nah, jadi ketika Rasulullah mengirim pasukan, ternyata salah satu yang diuji hafalan Qurannya. Kalau sama-sama punya hafalan, siapa yang hafalan Al-Baqarahnya sudah selesai, maka dia yang jadi pemimpin. Kemudian berikutnya, keutamaan membaca surah Al-Baqarah bersama surah Ali Imran. Kalau kita suka baca Al-Baqarah dan Ali Imran, itu ada keutamaan. Imam Ahmad meriwayatkan telah memberitahukan kepada kami Abu Nu'aim, telah memberitahukan kepada kami Bishr bin Muhajir, telah memberitahukan kepada aku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Nabi, maka aku mendengar beliau bersabda, pelajarilah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya membacanya adalah berkah dan meninggalkannya adalah suatu penyesalan, dan tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya. Orang yang biasa baca surah Al-Baqarah tidak mempan disihir. Kemudian Rasul bersabda, ta'allamu surah Al-Baqarah wa Ali Imran, dan seterusnya. Pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena sesungguhnya keduanya adalah cahaya yang akan menaungi pembacanya pada hari kiamat, seakan-akan keduanya seperti dua tumpukan awan, atau bagaikan dua bentuk payung, atau bagaikan dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi di padang mahsyar itu kan panas, matahari sangat dekat. Di padang mahsyar ketika kita sudah meninggal, kemudian dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Matahari sangat dekat sehingga sangat panas. Nah, kata Nabi dalam ayat ini, dalam hadis ini, orang yang biasa membaca surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, maka dua surat ini akan menaungi orang yang membacanya. Seperti awan yang menutupi, atau dua burung yang mengepakkan sayap yang bisa menaunginya. Kemudian Rasul menjelaskan lebih lanjut, sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi orang-orang yang gemar membacanya pada hari kiamat ketika kuburnya terbelah. Jadi maksudnya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, Al-Quran akan mendekati orang yang suka membacanya ketika di dunia. Nah, Al-Quran itu nanti datang seperti seorang laki-laki yang kurus dan pucat. Bapak yang dirahmati Allah, semua amal yang kita lakukan saat di dunia, di akhirat itu nanti ada wujudnya, mewujud menjadi makhluk. Yang diantaranya di Al-Quran yang biasa kita baca, menjadi seorang laki-laki yang kurus dan pucat. Kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya, laki-laki jelmaan Al-Quran bertanya kepada orang yang membacanya ketika di dunia, kenalkah engkau kepada aku? Kenalnya sama saya. Kata Al-Qurannya begitu. Kemudian orang yang membacanya ketika di dunia menjawab, aku tidak mengenalmu. Kemudian laki-laki itu berkata, laki-laki yang merupakan jelmaan Al-Quran itu, laki-laki itu berkata, aku adalah temanmu Al-Quran yang kamu baca, yang telah membuatmu dahaga pada hari yang terik dan membuatmu tidak tidur di malam hari. Jadi ketika kita yang suka berpayah-payah dalam membaca Al-Quran,
sampai kerongkongan kering di siang hari, sampai malam tidak tidur semua atau kurang tidurnya karena membaca Al-Quran. Al-Quran mengingatkan, aku adalah temanmu, yaitu Al-Quran, yang telah membuatmu dahaga pada hari yang terik dan membuatmu tidak tidur di malam hari. Nah kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap pedagang berada di belakang barang dagangannya, dan engkau pada hari ini berada di belakang seluruh perdagangan. Lalu diberikanlah kerajaan dengan tangan kanannya dan kekekalan dengan tangan kirinya. Lalu diletakkan mahkota kehormatan di atas kepalanya. Lalu kedua orang tuanya diberi sepasang perhiasan yang tidak pernah dibuat oleh ahli dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, mengapa aku diberi pakaian ini? Lalu dikatakanlah, karena anakmu rajin membaca Al-Quran. Coba, anak rajin baca Al-Quran, orang tuanya mendapatkan mahkota di surga. Dalam hadis ini begitu. Dalam hadis yang lain, anak yang hafal Al-Quran, maka dia akan memakaikan mahkota kemuliaan di kepala orang tuanya di akhirat. Jadi para orang tua kaget, loh kenapa saya mendapatkan kemuliaan seperti ini? Karena anakku rajin baca Al-Quran. Ya, makanya kita harus rajin baca Al-Quran supaya orang tua kita mendapatkan kemuliaan di akhirat berkat bacaan Al-Quran yang kita baca. Baik. Kemudian berikutnya di antara hadis penguat lainnya adalah hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama orang yang mengamalkannya. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran mendahului mereka di depan. Dikawal. Orang yang suka baca Al-Baqarah dan Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran jalan duluan. Nah, yang membacanya di belakangnya, dikawal. Baik. Itu tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Nah sekarang kita bahas tafsirnya. Mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Awal surat dalam Al-Quran yang berupa huruf-huruf seperti ini, di dalam semua tafsir menjelaskan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu. Sin, Shad, Nun, Alif Lam Ra, itu hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Makanya tidak ada penjelasan yang spesifik yang menjelaskan terkait hal itu. Hanya Allah yang tahu apa makna dari ayat-ayat itu. Berarti kita lanjut ke ayat nomor 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu, zalikal kitabu, kitab itu maksudnya adalah Al-Quran. La raiba fihi, la tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya. Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada mengandung keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah. Sebagaimana difirmankan dalam ayat yang lain, As-Sajdah ayat 1 ayat 2, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Al-Quran adalah dari Rabb semesta alam.
Ada ulama yang memberikan makna menjelaskan ayat ini, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu maksudnya diantaranya adalah kita dilarang meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi kalimat itu kan kalimat berita ya. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan, sekalipun itu bentuknya kalimat berita, tapi mengandung perintah. Mengandung perintah. Janganlah kalian meragukan kebenaran Al-Quran. Ya. Seperti waktu kita bahas Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Itu kalimat berita. Segala puji bagi Allah. Tapi dalam tafsirnya dulu kita bahas mengandung perintah agar kita itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ayat ini, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mengandung perintah kita dilarang meragukan kebenaran Al-Quran. Kemudian selanjutnya, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam tafsirnya dijelaskan, berarti hidayah Allah itu hanya ditujukan untuk yang bertakwa, hanya ditujukan untuk yang beriman, hanya ditujukan kepada yang meyakini kebenarannya. Jadi Al-Quran ada manfaatnya buat kita itu kalau kita mempercayai kebenarannya. Bagi yang percaya, Al-Quran ini ada manfaatnya. Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk. Tapi bagi yang kafir, yang tidak percaya, yang meragukannya, Al-Quran tidak ada manfaatnya. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang baik, Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang bisa menjadi penawar, bisa jadi obat. Wa rahmatun, bisa menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya kata Allah, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Orang-orang yang zalim, ingat, zalim itu ada zalim pada orang lain, ada zalim pada diri sendiri. Kalau zalim pada orang lain mudah memahaminya. Kita menyakiti orang, mengambil hak orang, kan begitu ya? Itu zalim pada orang lain. Kalau zalim pada diri sendiri, itu pada saat kita bermaksiat kepada Allah. Termasuk pada saat kita tidak mengimani Al-Quran, itu berarti kita zalim pada diri sendiri. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, nanti di akhir kita disiksa. Jadi pada saat kita bermaksiat, kita berbuat dosa, pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Itu namanya zalim pada diri sendiri. Kita tidak beriman pada Al-Quran, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Ya. Karena nanti kita di akhirat akan disiksa. Kembali lagi, Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi yang bertakwa, bagi yang beriman ya, kepada kebenaran Al-Quran. Jadi hidayah itu khusus bagi yang percaya, ya, bagi yang beriman. Al-Quran menjadi petunjuk itu bagi yang percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang namanya hidayah,
Kan tadi hudan lil muttaqin, petunjuk atau hidayah bagi orang bertakwa. Yang namanya hidayah itu ada dua macam. Ini harus kita pahami. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang bermakna iman, ya. Ada hidayah itu yang bermakna petunjuk ke jalan yang benar. Hidayah yang pertama yang bermakna iman yang ada di dalam dada, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Hidayah yang bermakna iman yang ada dalam dada kita, itu hanya Allah yang bisa memberikan. Siapapun dari makhluk tidak bisa memberikan hidayah iman, termasuk Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau terkesan memaksa agar pamannya yang bernama Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah iman. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi yang mendukung Nabi, membela Nabi, melindungi Nabi pada saat Nabi berdakwah dari kejahatan kafir Quraisy. Tapi sampai meninggal Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Abu Thalib sakaratul maut, Nabi datang. Tetapi yang datang bukan hanya Nabi, saudaranya Abu Thalib, paman Nabi yang lain juga datang, yang masih kafir. Saling mempengaruhi. Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah. Tapi pamannya Nabi yang lain, yang masih kafir, Abu Jahal dan yang lain-lain mempengaruhi. Abu Thalib, masa kamu lebih percaya agama baru yang dibawa oleh keponakanmu daripada agama nenek moyang kita yang sudah kita yakini selama ini? Qadarullah, takdir Allah. Sampai meninggal Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Jadi lebih mengikuti bisikan pamannya Nabi yang lain yang masih kafir. Kemudian Nabi berkata, selama aku tidak dilarang oleh Allah, saya akan berdoa agar paman diampuni dosanya dan mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ditegur oleh Allah lewat ayat apa? Ayat 56 surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kamu cintai, walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini hidayah bermakna iman. Hidayah iman hanya Allah yang bisa memberikan. Makanya pada saat kula panjenengan berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, gitu ya. Jadi kan kita semua jangan stres ketika orangnya tidak mau. Ya. Apalagi sampai mengatakan sampai ini jajak bener gak tau gelem. Wis mulai saya gak tak bolong. Gitu ya. Wis gak tak bolong aku, tak gelem diajak bener gitu. Gak boleh. Ya tetap terus. Diajak ikut pengajian, diajak ikut jamaah, orang gak mau, jeleknya marah-marah. Gak perlu, biasa saja. Karena yang bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faktor hidayah. Kita tetap terus mengingatkan, tetap terus mengajak orang lain ke dalam kebaikan, tapi jangan terbebani dengan hasilnya. Jangan terbebani dengan hasil. Tugas kita hanya mengajak. Allah juga mengingatkan lagi kepada Rasulullah dalam Al-Baqarah 272. Laisa 'alaikal hudahum, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Bukan kewajiban kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan terbebani dengan hasil. Ya. Termasuk kepada keluarga kita sendiri, kita tetap punya kewajiban terus mengajak, terus mengingatkan. Tapi seandainya sampai akhir hayat tetap tidak berubah, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah gugur kewajiban. Jangankan kita, Nabi saja ditegur oleh Allah. Nabi saja ada yang keluarganya tidak beriman kepada Allah. Ada yang istrinya tidak beriman, ada anaknya tidak beriman, ada keluarganya tidak beriman. Itu keluarga Nabi. Jadi kalau jenengan, kadang-kadang masyarakat kan suka nyinyiran gitu ya. Ibu pada bapak ustaz, tapi anaknya modelnya kok ngono, berarti bapak ini dakwah gagal. Nah itu nggak boleh gitu. Kadang-kadang ada anak kiai, anak ustaz gitu ya, melanggar syariat gitu. Yang di sana kan bapaknya dicibir kan gitu. Bapak sibuk dakwah roro ini, anaknya gak urusan kan gitu ya. Anaknya kelendran kan gitu ya. Gak boleh begitu. Jangankan ustaz, jangankan kiai, Nabi, anaknya ada yang berhak kepada Allah, istrinya ada yang berhak kepada Allah. Karena tugas Nabi, tugas ulama, tugas kiai, tugas ustaz hanya menyampaikan, hanya mengingatkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk kita jangan terlalu stres kalau kita sudah berikhtiar, tapi naudzubillah dari anak istri kita seumpamanya belum dekat dengan Allah. Tetap terus berikhtiar, tetap terus didoakan, tetap terus diajak, tetap terus diingatkan, tapi jangan terbebani dengan hasil. Baik, kembali lagi ya. Hidayah makna yang pertama adalah iman yang ada di dalam dada. Itu hanya Allah yang berhak, yang bisa memberikan. Nabi saja tidak bisa. Nabi pun ditegur oleh Allah ketika akan memaksa agar pamannya mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Baik. Allah tegaskan lagi dalam Al-A'raf 186, man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang bisa memberinya petunjuk. Jadi kalau sudah ditakdirkan sesat oleh Allah, siapapun tidak bisa memberikan petunjuk. Ya, seperti Abu Thalib itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nabi Muhammad saja tidak bisa. Kemudian maka hidayah yang kedua adalah penjelasan tentang kebenaran atau petunjuk kepada kebenaran. Nah, hidayah makna yang kedua, siapapun bisa melakukannya, termasuk Nabi. Contohnya kita, mungkin kita dicurhati oleh teman kita, oleh saudara kita, Pak, saya lagi banyak masalah. Terus gimana? Tolong saya diberi petunjuk Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah ini, tolong berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian kita kasih petunjuk. Menurut yang saya pahami, kalau kita pengen diselesaikan masalahnya oleh Allah, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Jenengan yang rajin sholat malam, jenengan rajin berzikir, jenengan rajin baca Al-Quran, jenengan rajin puasa-puasa sunnah. Nah, itu artinya kita sedang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Ini makna hidayah yang kedua. Ini siapapun bisa melakukannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada musafir orang luar kota, lagi nyari-nyari alamat. Pak, tolong tunjukkan ke saya, tolong saya kasih petunjuk. Ini kalau mau ke kantor Pemda itu kemana ya arahnya? Kita kasih petunjuk. Nah ini maksudnya petunjuk di situ, petunjuk ke jalan yang benar. Bukan petunjuk yang bermakna hidayah iman. Rasulullah SAW
dalam surat Ar-Ra'd ayat 7 juga dikatakan oleh Allah, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Nah, ini adalah petunjuk ke jalan yang benar. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian agar kita itu senantiasa mendapatkan hidayah bermakna pertama, hidayah iman, ya, maka kita harus mengikuti hidayah makna yang kedua, yaitu hidayah Rasulullah SAW. Agar hidayah iman senantiasa berada di dalam dada kita, kita harus mengikuti hidayah Rasulullah SAW. Maksudnya petunjuk Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Makanya, ketika ada orang Islam kemudian murtad, berarti kan hidayah iman dicabut oleh Allah dari dadanya. Kenapa dia bisa begitu? Salah satu penyebabnya karena dia tidak mengikuti hidayah Rasulullah SAW, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Artinya dia sudah jauh dari syariat. Ya. Dia sudah jauh dari syariat. Ya, seperti memang kesehariannya dia sudah jauh dari nilai agama, maka gampang sekali hilangnya hidayah iman dari dalam dadanya. Ya. Seperti namanya tokoh nasional dulu yang memproklamirkan diri pindah agama sampai disiarkan di TV-TV nasional gitu ya, pindah agama. Kenapa dia bisa pindah agama? Bisa dicabut hidayah imannya dari dalamnya karena dia tidak mengikuti hidayah Rasulullah. Memang kesehariannya dia jauh dari agama, jauh dari syariat. Ya, makanya kita harus selalu berdoa dalam keseharian kita supaya diistiqomahkan ya, di dalam agama kita. Seperti doa yang biasa kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Orang itu kan punya hati. Hati dinamakan qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Ya. Satu saat dia iman, satu saat bisa tidak beriman. Ya. Maka kita berdoa kepada yang menguasai hati, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik. Tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada di dalam jalan agama. Termasuk doa kita istiqomah dalam iman itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa istiqomah dalam iman. Baik, kembali lagi ke masalah utamanya. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dalam tafsir yang disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dalam kesempatan yang lain mengatakan, al-muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah dengan cara tidak meninggalkan petunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmatnya dalam mempercayai apa yang terkandung dalam petunjuk tersebut. Petunjuk di sini maksudnya syariat. Dia tidak meninggalkan syariat yang diketahuinya dan mempercayai apa yang terkandung di dalam syariat itu. Kemudian kalau takwanya sendiri, muttaqin itu kan orangnya.
perbuatannya namanya takwa. Takwanya sendiri itu apa? Takwa itu makna takwa. Nah yang luar biasa ini kan gini ya. Jangan kan orang yang tahunya saja udah takwa. Nah takwa pada dasarnya berarti makna takwanya menjaga diri dari hal-hal yang dibenci. Karena kata takwa itu berasal dari kata al-wiqayah, maknanya penjagaan. Menjaga diri dari hal-hal yang dibenci. Kita hidup susah itu kita suka apa? Tidak suka. Tidak suka. Ya. Sesuatu yang dibenci, hidup susah. Sengsara, susah, kekurangan, banyak masalah, itu semuanya ada sesuatu yang dibenci. Nah takwa itu menghindari hal-hal yang dibenci tadi. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai makna takwa. Sahabat Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Takwa itu apa sih? Ubay bertanya. Untuk menjawabnya itu Ubay bertanya, apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Ubay untuk menjawab apa makna takwa, dia kembali bertanya kepada Umar, apakah kamu pernah melewati jalan berduri? Umar menjawab iya. Terus Ubay bertanya lagi, lalu apa yang engkau lakukan kalau lewat jalan berduri? Apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Lalu Ubay mengatakan, itulah takwa. Takwa itu menghindari sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita suka. Disiksa oleh Allah kita tidak suka, masuk neraka kita tidak suka. Kan begitu ya? Hidup sengsara kita tidak suka. Kita menghindari semuanya itu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita akan terhindar dari sesuatu yang kita benci. Neraka kita benci, akan bisa kita hindari. Hidup susah kita benci, akan bisa kita hindari. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itulah makna takwa. Jadi dialog Umar dengan Ubay menjelaskan makna takwa begitu. Takwa itu apa? Ubay bertanya, kamu pernah jalan di jalan yang banyak durinya? Iya. Kalau ada duri, apa yang kamu lakukan? Dihindari. Itulah takwa. Menghindari sesuatu yang kita benci. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas selesai, kita baru dapat satu ayat ya. Masya Allah. Gak apa-apa. Yang penting kan bisa dipahami sih ya. Kita jangan target cepat khatam ya, tapi pelan-pelan aja. Khatam ayat per ayat, tapi kita bisa memahami apa maksudnya. Kan kata dia. Baik, mudah-mudahan kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keistiqomahan untuk mempelajari syariatnya, sehingga kita bisa terhindar dari nerakanya, dimasukkan surganya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya informasikan, jadi jadwal saya itu sebetulnya Rabu keempat, ya. Jadi untuk berikutnya kita kembali ke Rabu keempat, ya. Untuk bulan ini saja ini di Rabu kelima, ya. Berikutnya nanti di setiap Rabu keempat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.